Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu, NIM 2110113200012, Prodi Pendidikan Sejarah, kelas A1. Nama saya Selvia Ramawati, saya dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Angkatan 2021. Oke, perkenalkan nama saya Anissa, saya dari Pendidikan Kimia Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Purnamasari dari Prodi Pendidikan Khusus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM, Angkatan 2021. Jadi kemerdekaan itu menurut saya merupakan kebebasan. Nah, yang dimana kemerdekaan ini melibatkan kebebasan dari penjajahan kolonial dan hak untuk menentukan pilihan tanpa campur tangan orang lain. Nah, kemerdekaan ini pula meliputi dari hak asasi manusia, terus ada partisipasi hak terhadap demokratis dan tanggung jawab dalam membangun bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat. Nah, mungkin itu aja kan menurut saya. Menurut saya pribadi, kemerdekaan itu dapat diartikan sebagai kebebasan seseorang untuk bisa melakukan hal-hal yang diinginkannya, mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Baik, jadi menurut saya arti penting kemerdekaan itu adalah kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan di mana bangsa Indonesia itu bebas untuk melakukan apapun, bebas dari penindasan, bahkan dari penguasaan dari bangsa asing, seperti itu. Oke. Pendapat saya tentang sosok seorang Soekarno ini, beliau adalah tokoh yang memiliki sejarah penting di Indonesia, di mana beliau ini juga terlibat dalam kemerdekaan Indonesia itu sendiri, dan juga menurut saya gaya pemerintahan beliau ini otoriter. Itu saja sih. Seperti yang kita ketahui, sosok Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Beliau merupakan sosok yang sangat tangguh dan pantang menyerah untuk memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Beliau juga sangat berperan penting dalam pembentukan dan perkembangan Indonesia sebagai negara merdeka. Untuk Bapak Soekarno, beliau merupakan pemimpin bangsa Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, beliau itu dapat kita jadikan sebagai panutan. Nah, dapat dilihat pula dari cara Soekarno dalam membangun fondasi negara dan mengatasi tantangan yang ada. Itu Kak, menurut saya dari pandangan saya untuk Bapak Soekarno. Kejadian besar pada masa awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemberontakan ini dikenal dengan nama DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Latar belakang terjadinya pemberontakan DITII karena ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda. Kartosuwiryo bersama Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni bersama-sama tidak menyetujui perjanjian Renville karena mereka menganggap bahwa perjanjian Renville itu tidak melindungi warga Jawa Barat. Karena dalam perjanjian Renville, Jawa Barat menjadi wilayah Belanda dan diharuskan divisi Siliwangi untuk mengosongkan Jawa Barat dan berpindah menuju Jawa Tengah. Tokoh yang paling menarik menurut saya adalah Lambertus Nicodemus Palar atau yang sering dikenal dengan LN Palar. Beliau ini sangat berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia, apalagi pada awal kemerdekaan itu.
Beliau ini juga berperan aktif di PBB dan beliau juga menjadi pemeran yang sangat penting karena beliau terlibat dalam negosiasi tingkat tinggi dengan Belanda terkait masa depan Papua Barat, yang pada awalnya Belanda enggan menyerahkan Papua Barat ke Indonesia meskipun mereka sudah menyerahkan bagian lain dari Hindia. Kesimpulan pembelajaran pada mata kuliah sejarah Indonesia awal kemerdekaan sampai era Orde Lama. Setelah mempelajari matkul ini, dapat disimpulkan bahwa setelah kemerdekaan Indonesia masih ada berbagai konflik. Konflik ini yang menyebabkan beberapa pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah. Namun dengan adanya pemberontakan ini dapat menyatukan rakyat Indonesia dengan atas dasar rasa nasionalisme dan saling membantu untuk tetap menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Langsung aja Sinta dan Jo. Menurut saya salah.